Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suka Ngoding Aja. Kali ini kita akan membuat studi kasus template Tailwind ya. Di sini saya sudah membuat UI-nya. Kita akan membuat bagian ini ya, yang putih dulu. Dia kita akan membuat sesuai dengan desain yang ada, yaitu website sekolah ya. Ini adalah contoh website sekolah yang sudah saya buat di Figma, yang akan kita buat menggunakan Tailwind CSS nanti, dan juga ada JavaScript sedikit. Oke, di sini ada menu header, ada navbar, terus ada kategorinya, terus mengenai sekolahnya, terus jurusannya yang ada di sekolah itu, terus di sini ada ekstrakurikuler di sekolah itu, terus di sini juga ada berita terbaru, foto dokumentasi, terus foto alumni dan juga penjelasannya, dan terakhir adalah bagian footer. Oke, di sini saya perlihatkan ya gimana jadinya nanti yang akan kita buat. Dia sudah yang nantinya dari desain yang ada jadi begini nanti. Nantinya itu yang desain yang ini kita ikut di desain yang ini di Figma, terus nanti jadinya seperti ini. Kalau kita lihat tadi kita refresh ya, sini ada JavaScript-nya. Terus kalau di scroll itu navbarnya tetap di atas ya. Ini dia tampilan seperti ini, nanti tampilan yang akan kita buat. Ekstrakurikuler, terus berita terbarunya. Video, foto dokumentasi, foto para alumni, dan footernya di bawah. Mungkin ini seperti ini contoh yang akan kita buat nanti, yang kalau sudah jadinya. Ini adalah contoh desainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke desainnya ya. Kita mulai ngodingnya. Oke, pertama-tama itu kalian masuk ke Tailwind CSS untuk menginstal Tailwind-nya. Caranya tadi masuk ke tailwind.com, terus ke starter misalnya, terus kita pilih cara penginstalan yang CLI ya. Kalian tinggal copy di sini, klik di sini copy, terus di sini saya sudah membuat folder ya. Saya sudah membuat satu folder, terus kalian buka folder itu di VS Code kalian, terus buka terminal, terus klik kanan saja yang sudah di copy tadi, pastekan dan tunggu. Sambil kita menunggu, kita kembali ke website Tailwind-nya. Terus yang bagian konten ini yang di tailwind.config.cs itu copy, terus kembali ke VS Code. Sambil menunggu, kita enter lagi ya, enter lagi. Oke, ini sudah ada tailwind.config-nya. Klik tailwind.config-nya,
kontennya kita bold semua, terus Ctrl V, paste yang sudah di copy tadi, terus kita Ctrl S. Oke, masuk lagi ke Talent CSS nya, itu copy bagian sini atau yang ini, klik yang sini, terus kita buat folder src, terus di dalamnya ada file input.css. Oke, kita close dulu ini, close ini. Di luar kita buat di sini folder src, terus di dalamnya di dalam folder ini kita buat input file.css. Kita buat file ya, yaitu input.css, terus kita paste yang sudah di copy tadi, terus kita save. Oke, langkah selanjutnya itu copy yang ini, yang terminal. Sebetulnya kalian tinggal paste di sininya untuk menjalankannya, tapi sepertinya itu bakalan ribet. Setiap kalian mau jalankan aplikasinya, kalian harus tulis ini yang panjang ini supaya tidak terlalu kepanjangan kita menulisnya. Kita hapus dulu. Kalian masuk, kita setting ya, kalian masuk di pages JSON ya, di sini kalian tulis script di situ, terus di dalam scriptnya itu buat dev, terus pastekan yang tadi, paste di sini. Setelah itu save. Terus cara menjalankannya itu, kalau sudah dibuatkan yang ini, kita tinggal panggil npm run dev. Simpel kan, daripada kita harus menulis begini npx tailwind.ie bla 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 panjang. Tapi terserah dari kalian yang mana, tapi di cara yang saya lakukan itu seperti ini. Oke, setelah itu di src nya kita buat file lagi .html, copy dulu ini. Di src nya kita buat index.html, kita paste di sini. Oke, save. Terus kita jalankan yang ini, npm run dev, yang dev tadi. Enter, kita tunggu. Oke, sudah jalan. Terus kita open with live server. Oh ya, jangan lupa kalian install dulu ya sintaksnya ini. Maksud saya extension ya, barusan. Kalian jangan lupa install extensionnya, live server, terus show preview juga. Tinggal tulis di sini. Di sini ya, kalian tinggal tulis dan cari. Oke. Oke, selanjutnya kita klik kanan di sini, kita open with live server. Ya, sudah jalannya. Oke, sekarang kita mulai buat ya. Pertama itu dari desainnya kita close yang ini ya, karena sudah selesai. Nanti atau kita simpan di pinggir supaya kalian bisa melihat-lihat nanti bagian dokumentasinya. Oke, pertama itu kita akan buat bagian navbarnya yang bagian di atas ya. Oke, kita buat komentar dulu, bar, terus di sini kita kasih dia background white, terus PY nya 6, atas bawah 6. Oke, terus di dalamnya itu kita kasih kelas lagi, container, terus mx auto, save dulu. Terus kita akan membuat bagian dulu. Di sini kan ada 3 elemen ya, kita sebut saja elemen. Ada yang pertama bagian kiri, kedua bagian tengah, ketiga bagian kanan. Jadi untuk membuatnya itu kita buat di sini kelas lagi, terus kita gunakan flex aja ya, flex, terus
flash orange. Terus bagian kiri dulu, kiri. Terus kita buat kelas di bagian kirinya H2 copy. Kita ambil ini. Karena di desainnya itu SM-nya warna biru, jadi bagian ini kita cut dulu. Kita buat span. Oke. Kita mulai ke unnya. Kita kasih kelas dulu. Kelas. Fontnya kita kasih bold. Terus teksnya dulu 600 ya. Terus kita kasih teks itu kita kasih dia 2XL, terus uppercase kayak besar semua. Save. Terus di span itu kita kasih kelas juga. Kita kasih dia teksnya slate 800 ya. Kita save. Terus kita lihat hasilnya ya. Hasilnya. Terus kita bagian tengah lagi. Buat div di sini. Terus kita kasih UL. Terus ada EI biar rapi ya. Terus dalam itu ada TA. Oke. Terus kita tinggal copy semua dulu ini. Ada bagian beranda. Terus kita bold bagian LI-nya semua. Terus copy ya. Copy semua program saya, terus guru, terus siswa berita fitur, siswa berita dan fitur. Terus di UL-nya kita kasih kelas di sini, kita kasih flex dia, terus save dulu ya. Kita kasih dulu background sini supaya kalian bisa melihat gimana ya. Ada dia. Kita kasih dia flexnya yang di sini justify between ya, yang bagian pembungkusnya ini yang ada flexnya di luar. Oh, kita lupa save dulu. Terus kita lihat hasilnya. Oke. Terus bagian oh iya, jangan lupa kalian kasih di sini item center ya, supaya rata ke tengah dan rata ke atas. Oke. Terus di fokus dulu di UL-nya bagian tengah. Terus kita di sini kasih dia space-nya, space kiri kanan itu 4. Kita coba lihat dulu. Gimana kalau 4? Mungkin 6 ya. Oke, kita kasih 6. Terus kita hilangkan saja ya, karena sudah kita lihat tadi. Oke, terus kita kasih dia di sini teksnya LG ya. Coba kita lihat pada kebesaran. Gimana menurut kalian? Saya pas ya. Kita kasih fontnya itu medium. Kita lihat lagi. Text slide-nya slide 400 ya.
Mana? Kalau saya sih oke ya. Terus kita buat di sini plus ya. Jangan lupa kapitalis. Oke. Biar huruf yang di depan itu huruf kapital semua. Oke, sekarang kita kasih kelas di A-nya ya. Kita kasih kelas. Terus kita kasih dia di saat di hover itu dia teksnya blue ya, blue 600. Terus di saat dia tidak di hover yang khusus untuk beranda itu kita kasih blue dia blue 600 ya. Terus kita copy semua bagian sini, terus pastekan di setiap A-nya ya. Terus kita hilangkan saja bagian yang teks blue. Ini teks blue khusus untuk yang di beranda. Oke. Hilangkan di sini. Tapi yang hovernya jangan dihilangkan nih. Oke. Oh, save satu. Oke. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya saat di hover. Sepertinya oke ya, mantap. Sekarang kita buat di bagian kiri, kanan. Bagian kontak. Oke. Kita buat bagian kontak di sini. Bagian div. Terus kita kasih di sini kontak. Terus kita kasih kelas ya. Background blue. Terus PY-nya 3, atas bawahnya itu 3, PX-nya itu kita kasih 8 coba ya. Terus rounded full. Coba rounded full, save. Oh, jangan lupa teksnya kita kasih dia semi bold. Maaf saya fontnya semi bold, terus teksnya itu white ya. Oke. Save. Kita lihat di sini. Kemudian terlalu gelap ya. 600. Oke, ini dia. Terus kita buat dia di saat di hover, dia backgroundnya itu transparan. Terus jangan lupa kasih dulu di sini border. Terus border blue. Oke, blue 600. Terus di saat di hover BG-nya hilang. Terus di saat di hover lagi, ke teksnya kita kasih blue 600. Kita save. Ini dia sudah jadi. Oke. Jangan di button ya, untuk keseluruhan itu. Save. Oke, ini dia. Bagian navbarnya mungkin ini saja ya. Kita buat dulu. Oh iya, saya lupa menunjukkan sabar ya. Saya ingin menunjukkan kalian yang sudah jadi ini di bagian kalau kita bagian mobile ya, tampilan mobile maksud saya. Dia kalau di tampilan mobilenya itu ini.
Kalau di tampilan mobile dia seperti ini. Di bagian ekstrakurikulernya itu satu kolom beritanya, bagian foto dokumentasi seperti itu. Terus profil alumni-nya begini. Terakhir mungkin seperti ini ya, bagian untuk tampilan mobilenya. Oke, kita lanjut tadi yang kita buat ini dia. Terus kita langsung karena bagian ini sudah dulu ya. Oh ya, jangan lupa di sini kita kasih full yang bagian div terluarnya. Oke, kita bagian map dulu, selesai dulu. Nanti ya, kalau kita selesaikan semua dulu bagian yang ada sini, terus kita nanti fokus lagi. Kita dulu fokus di bagian desktopnya atau bagian desktop ya. Mobilenya nanti itu setelah bagian desktop selesai, bagian tampilan mobile nanti kita buat yang untuk responsifnya itu di belakangnya, belakang video. Kita fokus dulu di sini bagi tampilan desktop. Oke. Terus selanjutnya itu kita akan buat di bagian sini. Kalau saya sebutnya header ya ini. Bagian SMK. Oke, kita buat di sini bagian error. Kita buat div full, terus bg white, terus py atas bawah itu kita kasih 20. Oke, di dalamnya itu ada div container max auto. Setelah itu kita buat lagi div sini flex ya. Terus kita buat dia, kita kasih di sini w-nya berapa ya, 90% ya. Oke, saya akan jelaskan. Ini kan yang bagian sampai sini tuh dia konten, w-nya konten. Terus kalau kita kasih lebarnya lagi itu saya ubah di situ jadi 90%, jadi dia akan tampil sampai sini dan sini. Di saat saya tidak kasih w 90%, dia sama seperti yang di atas. Oke, jadi kalian akan mengerti kok. Oke, sekarang kita buat di dalamnya bagian kiri dulu ya. Kiri. Oke. Kiri. Ini ya. Kita akan fokus di bagian sini dulu. Terus kita buat kelasnya di sini. Terus oh ya, jangan lupa di sini kita kasih mx auto biar ke tengah. Yang kirinya itu kita kasih w 1/2. Dan kiri dan kanan ini lebarnya 1/2, lebarnya 1/2, jadi rata. Oke. Terus kita oke, kita buat di sini dulu, dalamnya ada div, terus full, terus ada full situ. Kita buat H1-nya di sini, kan negeri. Kita lihat desainnya dulu. Oh, bagian negerinya kita cut dulu buat span di sini. Paste lagi. Oke.
di H1-nya kita kasih kelas, fontnya itu extra bold ya, terus teksnya itu 6 XL, terus kita kasih teks slide nomor 800. Oke, terus di bagian spannya kita kasih kelas juga. Oh iya, jangan lupa dikasih uppercase. Uppercase. Terus di bagian sininya, kasarnya, kelas. Oh, kan kelas, oke. Terus kita kasih teksnya di sini dulu. 600, save. Kita lihat hasilnya. Oke. Terus kita buat lagi bagian bawahnya. Kita buat lagi di sini. Terus paragraf, copy. Atau kalian sembarang isikan di situ, nggak perlu sama kok yang isi kontennya. Terus kita kasih kelas, terus teksnya itu slide 500 saja. Terus fontnya itu kita kasih coba medium ya. Terus landing relax ya, kita kasih landing relax, kita save dulu, coba lihat. Oke, ini dia. Oh ya, di H1-nya itu bagian div-nya margin button kita kasih dia 10 coba supaya ada jarak. Oke, terus di bagian sininya jangan lupa kasih kapitalis biar kecil. Oke, gimana menurut kalian? Oh ya, jangan lupa juga bagian div atasnya itu margin button 10. Oke, gimana ya? Coba kita fontnya itu normal. Link saja ya. Oh ya, coba kita buat dulu teksnya itu sepertinya tadi ya, nggak perlu dikasih LG ya. Oke, sekarang di desainnya itu kita lihat ada ya, button get started dan juga video. Oke, kita buat di sini, terus di dalam kasih kelas lagi, sini kita kasih dia A. Oke, kita kasih kelas ya, PY itu kita kasih 4, PX kita kasih 8, background itu blue, kita kasih blue, teksnya white, fontnya itu symbol. Kita coba lihat dulu, save. Ini dia hasilnya. Sepertinya kurang panjang, kita kasih 10. Terus ini kita kasih 4. Oh ya, jangan lupa rounded full ya. Gimana menurut kalian? Oke sih. Oke, sekarang bagaimana kalau di sini bagian get starternya kita kasih spannya, karena di desain ini kita lihat ada icon di sini. Ini saya sudah mau membuka hero icon, terus saya cari, kalian ketik aja di Google heroes icon, terus kita cari di sini bagian kanannya, ini dia SVG, copy bagian SVG-nya, terus simpan di sini juga, save. Oke, kita lihat ini dia.
Terus sebelumnya itu di bagian tag A nya kita kasih dia flex ya. Terus gapnya itu 2 supaya ada jaraknya. Terus item kita kasih center. Terus justify kita kasih dia juga center. Coba lihat. Oke, dia. Oh ya, di bagian A itu kita kasih inline block ya, supaya enggak kelebihan. Oh, flex ya. Oke. Justify. Oh, bagaimana kalau kita ubah sini justify-nya. Oke. Terus kita buat yang bagian video. Fokus saja bagian ini. Sebentar kita perbaiki ya. Di sini kita lihat lagi. Sekarang kita kasih di bagian pembungkusnya ini. Yang bagian kita hapus saja yang bagian ini. Jadi satu saja div-nya. Oke, bagian sini kita kasih dia flex. Terus kita kasih justify. Kita kasih dia di sini 2. Kita coba lihat. Ya. Terus kita tinggal ubah ya bagian video itu border. Kita perbaiki dulu. Save. Terus ikonnya itu dia play video ya. Kita cari dulu. Ini saja kita ambil, copy, kita simpan di sini. Oke. Terus yang backgroundnya ini kita ubah jadi white. Terus kasih border ya. Terus bordernya blue. Kita kasih 600. Terus teksnya kasih blue ya, blue 600. Kita save, lihat dulu hasilnya. Oke, ini dia sudah jadi. Sepertinya get starternya kita ubah ya dulu. Baik. Mana yang bagus? Baiknya itu gimana kalau yang ini? Ini lebih nyatu ya sama yang ini. Oke, kita ganti coba dulu. Save. Ya, lebih nyatu ya daripada yang tadi. Oke. Sekarang, jangan lupa di tab A-nya tadi yang di atas itu yang bagian get started, jangan lupa border juga, terus kasih border blue. Oke. Terus kita buat bagian hovernya. Kita kasih hover, terus kita kasih backgroundnya itu transparan. Terus kita hover lagi, teksnya itu blue ya. Kita kasih dulu, save. Oke. Jangan lupa dikasih transition al, terus durasi kasih 500 second atau setengah menit ya. Oke, supaya harusnya tadi yang di atas ini juga dikasih ya. Oke. Terus di bagian videonya juga jangan lupa kita kasih dia hover. Bisa di hover itu background, bagaimana kalau kebalikannya, background blue terus di hover teksnya white. Terus transition all, duration itu 500 second. Oke, save.
Mana menurut kalian? Kalau aneh, kalian bisa custom sendiri ya. Caranya hampir mirip kok. Oke. Oh ya, sepertinya yang bagian atas ini terlalu dekat ya. Kita ubah dulu ya. Yang bagian sini, yang div paling luarnya bar itu yang PY 6, kita kasih 8 coba. Sepertinya terlalu dekat ya. Mana 8? 8 ya, lebih bagus kayaknya. Terus bagian sini sudah selesai ya. Oh ya, kita belum kasih dia ini ya, VR sosial media. Oke, kita buat lagi, kita tutup deh, tutup ini karena terlalu banyak. Tutup juga ini. Oke, ketiga di sini kita tutup. Terus terakhir itu untuk bagian yang tadi, kita kasih di sini paragraf saja ya, VR sosial media, save. Terus di dalamnya itu sosial media. Terus kita kasih div di sini untuk menyimpan sosial medianya. Kita save dulu ya. Oke, di sini terus kita masuk ke Google ya. Di sini saya sudah buka simple icon. Kalian cari saja di sini search-nya, si loadingnya. Kita tunggu saja. Sambil kita menunggu itu kita kasih flex di sini supaya terus kita kasih dia dua, dia ke sampingnya, dia ke samping. Kalau sudah, kita refresh lagi. Kita tunggu. Oke, sepertinya sudah bisa ya. Kita petan itu YouTube, Facebook ya. Ya, kita copy saja di sini. Ambil, terus paste yang di kelas tadi. Save. Terus apa lagi? Apa ini? Twitter ya. Twitter. Kita kasih yang X. Kita ambil yang terbaru ya. Logo yang terbaru. Terus Instagram dan YouTube. Instagram ya. Paste juga. Wah. Terus YouTube. Kalian mau ngambil yang mana dari kalian saja ya. Saya sepertinya suka yang ini. Pasti. Oke, save. Terus di bagian if kelasnya itu jangan lupa ya, kasih flexnya. Terus space-nya itu kita kasih 3 ya. Coba save. Oh ya, jangan lupa di bagian, saya hampir lupa ya, bagian sini kita kasih dia MB saja ya. Save dulu. Oh iya, kita kasih space dia, space 3, save dulu. Terus jangan lupa di sini SV-nya kasih plus ya, 6 belum ada. W-nya itu kita kasih 5 saja, 8-nya itu 5 juga. Save. Terus jangan lupa di setiap SPG itu kita kasih ya, kasih terus yang terakhir juga dikasih. Save. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jangan lupa di bagian sini kita kasih item center ya. Di sini kita kasih 8 coba. MB nya di atas 8. Save. Oke. Kalau menurut saya sih oke ya. Oh ya, di sini kita belum kasih kelas dia. Kita kasih dia semi bold saja. Teksnya kita kasih slide 500 ya. Oke, 500 ya. Terus di kapitalis. Save. VR.
Oke ya, saya sih oke. Tuh, kita kasih teksnya itu SM ya, kecil saja. Oke, seperti ini. Gapnya sepertinya kurang kasih juga. Saya lihat, oke ya. Terus di bagian sosial media ini kita kasih dia storage. Stroke-nya itu slide 500. Saya mencoba lihat dulu. Oh, fill ya, fill. Bukan stroke. Kita kasih fill slide 500. Oke. Oke, kita kasih fill ya. Setiap kelasnya itu di sini kita kasih fill. Kita ubah warnanya karena terlalu dark tadi itu. Oke, saya sudah lihat di sini. Oke, ini dia. Seperti ini hasilnya. Kalau menurut saya oke sih ya. Jangan lupa kita kasih dia kalau di hover dia fillnya fill blue. Harus enggak? Coba kita lihat. Oke ya. Kita kasih fill blue, terus bisa di hover trans Y-nya itu kita kasih dua, coba. Saya coba dulu. Berarti Y. Supaya kalau kita hover dia naik. Wih, gimana teman-teman? Oh iya, kalau kalian belajar Tailwind jangan apa ya? Jangan takut mencoba ya. Coba-coba saya terus sampai kalian dapat yang menurut kalian itu sudah mantap ya. Oke, yang setiap kelasnya jangan lupa kita kasih yang tadi, kopikan saja. Bisa dibuat paste. Dan hasilnya. Ya. Wah, mana menurut kalian? Mantap ya. Saya mantap sih. Oke. Sekarang bagian kiri itu sudah jadi ya. Gimana kalau sekarang kita bagian kanan? Oke, kita sembunyikan dulu ini semua. Terus bagian kanan. Kita kasih div, W-nya juga 1/2. Kita kasih div lagi untuk image-nya. Save dulu. Di sini kita kasih dia width-nya. Kita kasih apa ya? 72 mungkin. Height-nya kita custom-nya kita jadi 400 ini. Terus kita kasih rounded XL, kita kasih overflow tidak. Oke. Oh ya, di sini saya sudah membuat folder namanya public. Dalam public itu ada folder lagi yang isinya image ya. Case. Oh ya, saya lupa. Terus oke. Kalian buat dulu folder ya di luar. Hanya public, dalamnya ada image. Terus kita panggil sini image. Public image 01 saja. Mulai kita ambil yang 01. Oke. Terus sini kita kasih kelas full, terus head-nya kita kasih full juga. Save. Terus jangan lupa objek cover. Save.
Kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini hasilnya ya. Oh ya, terus kita percepat ya karena sudah jam 12 mau sholat. Kita percepat saja. Oh ya, sebelumnya di sini kita kasih dulu buat lagi dulu. Terus paste yang tadi. Ini kita kasih maksimal width-nya itu 4 Excel ya. Terus dia jangan lupa dikasih flex di sini, terus justify and oke, save. Ini dia. Seperti ini bagian apa artinya? Hero-nya maksud saya. Dan dia tampilan desainnya. Oh ya, nanti kita akan buat di bagian card-nya ini. Di video selanjutnya kita akan buat di bagian card-nya. Sepertinya gambarnya nggak sesuai ya. Kita ganti saja nanti. Kita ganti dulu ya gambarnya. Kalau oh ya, kita ganti sini dulu 02. Sepertinya 02 ya. Oke, ini dia. Sudah nampak ya seperti yang ada. Oke. Dulu kita ubah dulu sini. Bagaimana kalau 18 saja? Sepertinya terlalu berjarak ya. Save. Pas nanti ini tuh 20 16. Save dulu. Mana menurut kalian? 16 ya? Ya. Sepertinya 16 lebih bagus ya. Oke. Mungkin itu saja untuk video pertama kita. Part 1 untuk website Tailwind sekolah ya. Part 2 nya nanti kita akan buat di bagian ini ya, bagian ininya, card-cardnya. Terus bagian kategori sini, terus profilnya juga. Dan semoga di jurusan kita bisa juga buat ya. Karena ini juga sudah hampir 50 menit ya. Kita selesaikan untuk part 1. Nantikan untuk part 2-nya, Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Salam suka ngoding aja.